take over. Ya. Ya, terima kasih. Pak Edi. Aneh ya bilang Pak Edi. Ya, selamat pagi semua, shalom. Seperti tadi dibilang, nama saya Kyle dan pasti banyak di sini sudah lama kenal sama saya. Tapi ada beberapa wajah yang baru di sini. Jadi saya senang untuk kenal. Mungkin nanti bisa kita bicara. Saya selalu senang kalau ada teman baru. Saya mau berdoa sekali lagi. Mari kita berdoa ya. Tuhan, Engkau baik. Tuhan, Engkau nyata. Engkau ada di sini Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan untuk hadirat-Mu yang memulihkan hati setiap kami Tuhan. Dan kami percaya bahwa ada lebih lagi untuk setiap kami hari ini di dalam hadirat-Mu. Kami minta supaya Engkau bekerja dengan luar biasa di dalam setiap kami melalui firman ini Tuhan. Inilah kami Tuhan. Melakukan apa saja yang Engkau mau hari ini Tuhan. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Saya sangat bersyukur tadi ada tamu yang memimpin kita di dalam penyembahan. Terutama karena saya orang Amerika dan itu lagu-lagu bahasa Inggris yang sebenarnya saya sangat suka. Dan di belakang tadi saya sangat merasakan hadirat Tuhan. So thank you for leading us. Dari awal saya mau jujur ya. Hari ini ini khotbah terakhir dari seri yang begitu panjang ya, sudah berapa? 8 minggu gitu. Jadi semua pasti kayak senang ini yang terakhir ya, kita bisa move on ke something new ya. But saya mau jujur, sebenarnya saya sudah tahu tentang khotbah ini 2 bulan lalu. Dan yang lucu, saya yang pilih topik ini. Saya melihat semua buah roh dan saya memilih topik ini karena saya melihat penguasaan diri dan saya pikir wow ini bagus untuk saya. Saya merasa ini sesuatu yang nyata di dalam kehidupan saya. Tapi kalau saya boleh jujur, saya sebenarnya tidak siapkan khotbah ini sebelumnya. Saya hanya ambil 2 hari terakhir ini. Maaf ya. Saya sangat jujur. Mungkin tidak biasa dengar pengkhotbah atau pendeta sangat jujur seperti ini. Dan kenapa saya jujur? Karena sebenarnya ini membuat saya merasa sedikit malu, sedikit bersalah. Tetapi saya bersyukur banget karena Tuhan sendiri bertemu dengan saya melalui proses ini. Saya mulai siapkan khotbah ini beberapa hari yang lalu dan saya sadar, wow, ini sebenarnya bukan kekuatan saya, penguasaan diri. Dulu saya pikir, wow ini kekuatan saya senang untuk membawa firman ini kepada teman dan menolong teman saya untuk lebih kuat di dalam Tuhan. Tapi sebenarnya saya sadar, wow saya lemah. Secara pribadi saya sangat membutuhkan khotbah ini. Dan saya percaya kita semua sama di sini membutuhkan khotbah ini. Jadi ini seri namanya The Evidence of a Transformed Life. Bukti kehidupan yang berubah atau berbuah. Seri ini kita bertujuan untuk belajar apa? Semoga jelas dari judulnya ya. Kita mau tahu kehidupan kita sebagai orang Kristen terlihat seperti apa. Sifat saya secara pribadi terlihat seperti apa? Mau menjadi yakin terhadap semua buah roh, yaitu bukti kehidupan yang berubah dari Galatia 5.
22-23 ya. Dan kita mau tahu apa yang bisa kita harapkan dari seri ini. Saya mau mengingatkan teman-teman, kembali sekali lagi, kita mau tahu apakah arti dari buah Roh Kudus. Semoga sejauh ini sudah jelas ya. Apa bukti dari kehidupan yang berubah sebenarnya? What should my life really look like as a Christian? Yang ketiga, bagaimana kita dapat menerapkan buah roh ini secara praktis dalam kehidupan kita? Apakah teman-teman sudah mengalami itu di dalam kehidupan selama 8 minggu ini? Sudah mengalami transformasi? Sudah lebih sadar lagi, lebih tahu lagi apa itu buah roh? Semoga itu benar. Kalau belum teman-teman di sini merasakan atau mengalami transformasi, saya sangat percaya hari ini adalah hari transformasi buatmu. Khotbah terakhir ini dalam seri adalah momenmu untuk menerima sesuatu dari Tuhan dan menjalankan hidup yang baru. Kenapa? Kenapa kita mendalami buah roh ini? Karena kita memang mau bertumbuh sebagai orang Kristen ya. Kita tidak mau tetap sama. Kita tidak mau tetap sama seperti kemarin, tapi mau setiap hari mendatangkan sesuatu yang berbeda, yang baru oleh karena anugerah Tuhan. Kita mau mengalami transformasi yang luar biasa nyata ya. Lihat di tembok ini visi gereja. Kita mau mengalami, kita mau membuka kehidupan kita, dan kita mau membagikan itu kepada orang lain. Kita ditransformasi untuk mentransformasi. Tetapi semua itu tidak selesai atau berhenti di dalam gedung gereja ini ya. Semua yang kita alami harus dibagikan di luar gedung gereja ini. Itu sebenarnya tujuan dari buah roh itu, supaya orang lain bisa melihat kebaikan Tuhan melalui kita, di dalam kehidupan kita. Tidak hanya kebaikan Tuhan, but I think the worth of following Christ. Is Christ worthy to be followed? How do I say that? Apakah Tuhan Yesus layak diikuti di dalam kehidupan kita sebagai manusia? Apakah itu yang orang lain di luar sini melihat di dalam kehidupan kita? Bahwa Tuhan Yesus itu layak diikuti, layak dipuji, layak dikejar dengan segenap hati kita sebagai manusia. Jadi kita sudah melihat 8 buah roh. Dan hari ini kita melihat yang terakhir, tadi saya sudah bilang itu penguasaan diri. Penguasaan diri. Siapa di sini merasa kuat di dalam buah ini? Semoga kesaksian saya tadi membantu teman-teman. Kadang kita merasa kuat dan Tuhan dengan sangat ramah, rendah hati, Dia menunjukkan kebenaran kepada kita. So, sebenarnya karena ini yang terakhir, saya mau membaca sekali secara keseluruhan Galatia 5. Seluruh pasal ya. Itu sebenarnya panjang, tetapi saya pikir ini sangat penting buat kita, supaya kita melihat dengan benar apa itu buah roh. Dan tujuan dari khotbah ini dan seri ini dinyatakan. So, izin saya ya membaca. Maaf ya kalau bahasa saya kurang atau ya. Dan sebenarnya juga saya izin kalau membaca dalam TSI. Siapa tahu TSI apa? Terjemahan Sederhana Indonesia. Saya orang yang sederhana ya. Perlu terjemahan yang sederhana. Fokus, sangat fokus. Saya minta teman-teman untuk fokus kepada kata-kata yang ada di dalam firman ini. Galatia 5. Ya. Dengan keadaan kita yang sudah dibebaskan sepenuhnya oleh Kristus dari kewajiban untuk hidup seperti budak, maka berdirilah teguh dalam kebebasan itu. Jangan berbalik lagi untuk hidup seperti budak dengan terus terikat pada hukum Taurat. Perhatikanlah apa yang saya tekankan ini. Kalau kamu, laki-laki yang bukan Yahudi, mengikuti ajakan guru-guru palsu itu untuk disunat, berarti kamu seolah menantang Allah.
Aku tidak perlu lagi keselamatan yang Kristus kerjakan di kayu salib. Karena artinya kamu hendak meninggalkan Kristus, lalu mengusahakan keselamatanmu sendiri dengan mengikuti aturan-aturan agama Yahudi. Dan perlu saya beritahukan kepadamu bahwa setiap orang yang mengikuti hukum sunat wajib taat kepada semua perintah dan aturan dalam hukum Taurat. Kalau kamu berusaha menjadi benar di hadapan Allah melalui hukum Taurat, berarti kamu seolah memutuskan hubungan dengan Kristus dan berkata kepada Allah, "Aku tidak perlu lagi kebaikan hatimu." Tetapi bagi kita, inilah cara yang benar. Dengan pertolongan Roh Allah, kita percaya penuh bahwa kita dibenarkan di hadapan Allah melalui kematian Kristus. Kita sangat yakin akan keselamatan kita. Sangat yakin akan keselamatan kita, teman-teman? Bagi kita yang bersatu dengan Kristus Yesus, tidak ada perbedaan antara orang yang bersunat dengan yang tidak bersunat. Yang penting kita percaya penuh kepada Kristus dan menjalankan keyakinan itu dengan saling mengasihi. Dulu saya lihat kalian sudah maju dengan baik dan semakin dewasa secara rohani. Jangan dengarkan lagi orang yang membujuk kalian untuk berhenti mengikuti ajaran benar. Ajaran orang itu bukan berasal dari Allah yang memanggil kalian untuk mengikut Kristus. Ingatlah peribahasa ini, sedikit ragi saja membuat seluruh adonan mengembang. Saya tahu kalian milik Tuhan, maka saya yakin bahwa kalian akan berubah pikiran dan mengikuti nasihat saya dalam surah ini. Tetapi orang yang mengucapkan keyakinan kalian pasti dihukum Allah. Perhatikanlah saudara-saudari, seandainya saya mengajarkan bahwa setiap laki-laki di antara kita harus disunat untuk dapat diterima oleh Allah, maka saya tidak akan dianiaya oleh orang Yahudi. Tetapi saya mengajarkan bahwa kita dibenarkan di hadapan Allah hanya melalui pengorbanan Kristus bagi kita di kayu salib. Hal itulah yang menjadi masalah besar bagi mereka. Sunat saja tidak cukup untuk guru-guru palsu yang sudah mengacaukan kalian. Sekalian saja mereka memotong seluruh kelaminannya. Maaf ya, bukan kata-kata saya. Oke, kita fokus lagi ya. Jadi saudara-saudari, kita sudah dipanggil oleh Allah untuk bebas dari ikatan hukum Taurat. Puji Tuhan. Namun janganlah menggunakan kebebasan itu sebagai alasan untuk memuaskan keinginan-keinginan badani. Sebaliknya, hendaklah kita saling melayani dalam ikatan kasih persaudaraan. Karena seluruh hukum Taurat sudah disimpulkan dalam satu perintah, yaitu kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Tetapi waspadalah supaya kalian tidak seperti binatang buas yang terus saling menggigit dan menelan, bahkan sampai saling menghancurkan. Saya menasihatkan kamu semua, hiduplah dengan taat kepada pimpinan Roh Kudus. Dengan demikian kamu tidak lagi memuaskan keinginan-keinginan jasmani yang jahat. Karena keinginan jasmani kita selalu berlawan dengan keinginan Roh Kudus. Dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan jasmani kita. Keduanya saling bertentangan dan keduanya ada dalam diri kita masing-masing sehingga kita tidak bisa hidup sesuka hati. Tetapi bila kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita tidak perlu lagi diawasi oleh hukum Taurat. Sebaliknya, kalau kita hidup menurut keinginan badani yang jahat, hasilnya jelas perbuatan-perbuatan dosa ini, perzinaan, percabulan, persetubuhan yang tidak wajar, mengikuti hawa nafsu, menyembah berhala, terlibat dalam ilmu sihir, membenci orang lain, berkelahi, cemburu, mudah marah, mementingkan diri sendiri, menimbulkan perpecahan, mengikuti ajaran sesat, iri hati, membunuh, mabuk-mabukan, berpesta liar, dan semua dosa yang lain. Sekarang saya ulangi lagi peringatan yang pernah saya berikan kepada kalian waktu kita masih bersama. Orang-orang yang terus melakukan hal-hal seperti ini tidak termasuk warga kerajaan Allah. Tetapi kalau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, hal itu pasti
tampak lewat cara hidup kita yang saling mengasihi, bersukacita, damai, sabar dalam kesusahan, murah hati, suka menolong sesama, menepati janji, lemah lembut, dan bisa menguasai diri. Hukum Taurat pun tidak menentang semua hal itu. Kita yang menjadi milik Kristus tidak lagi dikuasai oleh hawa nafsu dan semua keinginan badani. Karena kita seakan sudah memakukan hawa nafsu dan keinginan badani itu pada salib Kristus. Kita sudah diberi hidup yang baru oleh Roh Allah. Karena itu hendaklah kita juga terus menaati pimpinan Roh Allah. Janganlah kita sombong dan berpikir di mata Tuhan aku lebih baik daripada saudara-saudari seiman yang lain. Dan janganlah kita iri hati dengan merasa orang lain lebih hebat daripadaku dalam jemaat. Ambil satu momen untuk merenungkan ini. Mungkin teman-teman mau bertanya kenapa saya harus baca seluruh Galatia 5 ya? Saya juga bertanya itu kepada diri sendiri. Itu sangat panjang, kayak ujian besar untuk saya ya. Tapi sangat penting kita lihat konteks dari buah roh untuk belajar sebenarnya apa itu buah roh. Kita harus mengerti bahwa ayat 22 sampai 23 ini berada di dalam konteks yang sangat khusus. Jadi saya jelaskan sangat sedikit secara cepat. Galatia 5, bahkan seluruh kitab Galatia memberikan gambaran yang indah, bahkan terasa juga mustahil mungkin, tentang seperti apa hidup yang benar-benar bebas di dalam Kristus. Kita semua mau bebas di dalam Kristus ya. Tapi menurut saya, mungkin mayoritas manusia nggak tahu sebenarnya apa itu bebas, apa itu merdeka. Di sini Paulus sedang menghancurkan pengajaran palsu yang mengatakan bahwa setelah seseorang menjadi pengikut Kristus, mereka wajib melakukan hukum orang Yahudi, khususnya di sunat ya. Atau sunat itu menggambarkan hal-hal eksternal yang membuat kita terlihat rohani, yang membuat kita terlihat orang yang disukai, dikasihi oleh Tuhan ya. Itu yang dia menghancurkan di sini. Supaya kita ada pikiran yang benar. Jadi Paulus berkata dengan sangat keras, tegas dan jelas, kalian sudah merdeka, kenapa mau diperhambakan lagi dengan hukum atau aturan agama Yahudi? Terus dia jelas tentang kehidupan benar orang Kristen yang mereka bukan berarti boleh hidup seenaknya dan mempergunakan kemerdekaan itu untuk berbuat dosa lagi ya. Percaya, setuju? Semoga ya. Kalau enggak, nanti saya jelaskan lagi. Dan gimana dengan kita? Apakah ada yang di sini yang pernah berpikir seperti itu? Saya sudah bebas. Saya bisa lakukan apa saja. Pasti Tuhan akan mengampuni saya. Wow. Gak apa-apa saya lakukan ini. Saya bisa datang ke gereja, saya bisa menyembah Tuhan, saya bisa memberi perpuluhan, kesepuluhan, apa namanya? Your tithe. Oh, and He'll forgive me. Pasal ini ditulis untuk kita yang ada pikiran seperti itu. Kita, semua manusia, baik orang yang belum Kristen sampai kita orang Kristen, yang jadi pengikut Yesus, ada dua pilihan, ada dua opsi di dunia ini, di kehidupan ini. Kita bisa hidup menurut daging, menjadi budak, menjadi hamba, atau kita bisa hidup menurut Roh Kudus, Roh Allah sendiri. Coba tebak mana yang mengarah ke kehidupan yang penuh sukacita. Ingatlah Galatia 5 pasal 13, sadar-sadar memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih.
Jadi secara singkat juga saya mau kasih definisi. Apa itu buoro? Apa itu buoro? Secara kayak semua buoro daripada setiap yang individu. Buoro adalah hasil dari pekerjaan Allah. Did you hear that? Bukan hasil dari dirimu sendiri. Bukan hasil dari usahamu sendiri. Bukan hasil dari usahamu sendiri. That's not the Christian way. Hasil dari pekerjaan Allah, Roh Kudus dalam hidup kita. Saat Tuhan sedang membentuk kita menjadi pribadi seperti yang Dia rancang untuk kita. The work of God, the Holy Spirit in our lives, as God is making us the kind of people He's designed us to be. Dengan kata lain, judul dari seri ini, buah roh adalah bukti seseorang yang ditransformasi oleh Tuhan. Dan itu membawa kita ke topik hari ini, penguasaan diri. Baru kita mulai khotbah ya. Jadi untuk menjelaskan apa itu penguasaan diri dan menolong teman-teman kita semua untuk benar-benar menjalankan ini, menyatakan ini di dalam kehidupan kita, saya ada 3 pernyataan, 3 deklarasi yang kita akan explore bersama ya. Yang pertama, kita harus sadar akan kebutuhan kita akan penguasaan diri. Do you need self-control in your life? Do you recognize the need that you have? Hopefully you do, but if you don't, I think you will. Yang kedua, kita harus mengerti natur atau nature dari penguasaan diri. What is it? Apa itu penguasaan diri? Apa definisi itu secara alkitabiah? Pasti kata-kata seperti itu ada arti di dalam dunia ini dan ada arti di Alkitab. Dan juga di sini berapa orang? Saya nggak tahu. 40 orang, bisa ada 40 arti penguasaan diri. Kita harus tahu dan mengerti apa itu sebenarnya. Dan yang ketiga, kita harus membangun normal baru dalam penguasaan diri. We have to live it. If we understand our need for it, we can understand what it is, and then we can make it our new normal in our lives. There's all these Americans here, and now I want to speak English. Okay, to the first point. Point pertama, kita harus sadar akan kebutuhan kita akan penguasaan diri. We must understand our need for self-control. Pasti saudara tidak perlu saya menunjukkan hal-hal yang ada di dalam kehidupanmu ya. Mungkin sambil saya sudah bicara selama ini, sudah ada hal-hal yang muncul di pikiranmu. Kita harus tahu, sadar akan kebutuhan kita. Kita juga harus tahu apa yang bukan penguasaan diri, supaya hati dan pikiran kita dibuka untuk melihat kebutuhan itu. Supaya kita menjadi siap untuk menerima transformasi yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Jadi pertama, kita perlu sadar kita ini semua ada di dalam sebuah peperangan yang besar. Sadar gak? You don't need me to tell you. You're experiencing it every day. Why do I do the things I don't want to do? Why can't I do the things I want to do? Kenapa saya terus-menerus melakukan hal-hal yang tidak saya mau lakukan? Kenapa saya tidak bisa melakukan hal yang saya tahu saya mau lakukan? Kenapa? Dan ini bukan cuma tema di Galatia 5, tetapi sesuatu yang muncul terus di seluruh perjanjian baru. Tuhan tidak kurang jelas. Alkitab tidak kurang jelas tentang kebutuhan kita. Di Yakobus 1, sesungguhnya keinginanmu sendirilah yang membuat kamu tergoda. Karena kamu membiarkan dirimu tersesat sampai terjerat pada hawa nafsu itu. Keinginan jahat yang kamu pelihara di dalam hatimu akan berkembang dan terus membesar hingga kamu tidak mampu menahannya lagi. Lalu kamu melakukannya dengan demikian melahirkan dosa. Seiring waktu dosa itu pun pada akhirnya menghasilkan apa? Kebinasaan. Kebinasaan. We don't want that. I don't want that.
I want to live. Aku mau hidup penuh sukacita, penuh dengan damai dari Tuhan. Kita semua mau mengalami damai bersama dengan Tuhan, bersama dengan sesama, ya. Tapi ada masalah besar. Ada keinginan di dalam diri kita sendiri. Petrus juga bilang, saya mohon supaya kamu semua tidak mengikuti keinginan-keinginan badanimu yang berdosa. Hawa nafsu itulah yang berperang melawan keinginan jiwa kita. Di dalam diri kita ada begitu banyak keinginan dan hawa nafsu, ya. Dan banyak dari itu sedang berjuang untuk jadi yang nomor satu di dalam hidup kita. Benar? Sebagai pengikut-pengikutnya, kalian sudah diajar juga tentang sifat-sifat Allah yang ada padanya. Sebab itu, tanggalkanlah manusia lama dengan pola kehidupan lama yang sedang dirusakkan oleh keinginan-keinginannya yang menyesatkan. Hendaklah hati dan pikiranmu dibarui seluruhnya. Hendaklah kalian hidup sebagai manusia baru yang diciptakan menurut pola Allah, yaitu dengan tabiat yang benar, lurus, dan suci. Ini poin besar. Inilah menurut saya mungkin musuh utama di hidup orang Kristen. Apa itu? Satan? Tidak. Kita adalah musuh yang utama, yang pertama di dalam perjalanan kita bersama Yesus. Kalau kita nggak sadar itu, kita tidak berhasil di dalam iman kita. Coba pikir, siapa yang paling sering jadi masalah terbesar di dalam kehidupan sehari-harimu? Siapa? Diri kita sendiri. Saya, kemarin waktu saya sudah tahu 2 bulan sebelumnya saya khotbah. Tapi saya terus memikir, nanti saya siapkan. Nanti saya membaca, nanti saya coba. Saya menjadi masalah terbesar, keinginan saya untuk melakukan sesuatu yang lain daripada yang seharusnya saya lakukan. Saya anggap diri saya bijak. Wow, enak ini, saya bisa nonton sampai malam sesuatu. Padahal seharusnya saya membaca firman Tuhan, saya berdoa, saya siapkan hal ini. Bukan iblis yang menjadi musuh saya di situ, saya menjadi musuh, bukan Musa. Mungkin kita juga sering tergoda untuk bilang, itu orang lain. Tapi kita semua tahu itu tidak benar. Kita gampang sekali, I lost my spot. Give me 1 second. Gampang sekali terjebak dalam sikap egois. Menipu diri sendiri, merasa diri paling penting, atau malah kasihan sama diri sendiri. Kita sangat jago dalam urusan diri atau self, tapi sering dangkal dan lemah dalam penguasaan diri. Padahal itu yang justru diperintahkan kepada kita, disediakan oleh Allah untuk kita. Kita sering tidak sadar betapa kita sangat membutuhkan pekerjaan Roh Kudus untuk membentuk kita jadi serupa dengan Yesus, untuk benar-benar mengubahkan kita. Dan sebenarnya yang terjadi, kita sering menghalangi diri kita sendiri, menghalangi buah roh yang Allah mau hasilkan di dalam kita. Kita yang menghalangi itu. Ini rencana dan pekerjaan musuh kita juga, setan. Jadi dia tidak, he's not innocent. He's not out of the picture. Ada kutipan yang saya ambil dari C.S. Lewis, dari buku The Screwtape Letters. Musuh kita berusaha membuat kita mengambil hal yang baik pada waktu yang salah, dalam jumlah yang salah, dan dengan orang yang salah. Benar? Ada kebutuhan besar. Amsal 25 ayat 28 bilang, orang yang tidak dapat menguasai dirinya seperti kota yang telah runtuh pertahanannya. Ayat ini benar-benar menunjukkan betapa kita membutuhkan penguasaan diri.
Tetapi, teman-teman, ada kabar baik di sini ya. Ada kabar baik di sini. Penguasaan diri adalah jalan keluarnya. Lebih baik lagi, penguasaan diri itu adalah buah dari pekerjaan Roh Kudus sendiri di dalam kehidupan kita. Dari tangannya sendiri. Jadi, kita akan mulai mengerti apa natur dari penguasaan diri. Mau ya? Mau tahu itu apa sebenarnya? Yang sangat menarik, saya membaca beberapa artikel, semua dalam bahasa Indonesia di website-website di sini di Indonesia. Banyak sekali tips menguasai diri, banyak sekali. Banyak sekali strategi untuk menguasai diri. Nah, saya juga banyak membaca di dalam bahasa Inggris juga ya, dari Amerika. Ada satu hal yang hilang dari hampir semua yang saya membaca. Bisa tebak apa itu? Pekerjaan Tuhan di dalam hal ini. Itu di mana kita mulai salah. Kalau kita cari tips, cari strategi, cari hal-hal yang kita bisa lakukan dari kekuatan kita sendiri. Kalau kita mulai di situ, pasti salah, pasti kalah. Kenapa? Karena natur dari penguasaan diri jauh berbeda daripada usaha manusia. Ada kata yang sama ya, orang yang tidak Kristen bisa menguasai diri, ya itu lagi trending ya, like how do I make my habits? Ada buku Atomic Habits, ada banyak buku supaya kita orang bisa belajar. Tapi kita sebagai orang Kristen tahu ada akar yang lebih dalam lagi, yang usaha kita sendiri tidak bisa cabut. Itu hanya tangan Allah yang bisa cabut itu. Jadi secara sederhana penguasaan diri adalah kemampuan yang diberikan Allah untuk menahan emosi, dorongan, atau keinginan diri. Perhatikan saya bilang, kemampuan yang berasal dari siapa? Allah. Alkitab menggambarkan penguasaan diri sebagai hasil dari hidup yang terhubung dengan Tuhan. Ini sesuatu yang bertumbuh waktu hidup kita berakar di dalam Tuhan. Kalau tidak ada buah, berarti tidak ada akar. Kalau tidak ada buah, berarti mungkin tidak ada akar. Mungkin. Atau mungkin kita sering menghalangi diri kita sendiri. Hal-hal eksternal bisa mendidik, bisa melatih kita, bisa menunjukkan, menyadari kita kepada banyak hal di dalam diri kita, tetapi tidak bisa mengubahkan hati. Siapa bisa mengubahkan hati? Tuhan. Siapa yang sudah menyediakan jalan? Siapa yang sudah menyediakan cara, darah yang bisa memulihkan, menyucikan, menyembuhkan kita? Yesus ya. Penguasaan diri adalah kemampuan yang diberikan Roh Kudus untuk menghindari hidup yang berlebihan dan tetap hidup dalam batas-batas yang Tuhan berikan. Dikuatkan oleh Roh dan dipimpin oleh firman Tuhan itu sendiri. Kita taat kepada firman Tuhan, dimampukan oleh Roh Kudus, lalu kita belajar hidup dengan hati-hati dan penuh hikmat. Tetap melakukan yang benar walaupun keinginan kita berkata sebaliknya. Itu cara Kristen untuk menguasai diri. Mulai dengan Tuhan itu sendiri. Mulai dengan kuasa Tuhan, kekuatan Tuhan, bukan dari usaha kita. Saya tanya, apakah buah penguasaan diri terlihat dalam hidupmu, saudara? Coba merenungkan. Kalau ada di sini sama teman yang dekat, istri, suami, coba tanya, apakah buah penguasaan diri nyata terlihat di dalam kehidupan saya? Breakthrough is at the other end of your vulnerability. What's breakthrough again? Terobosan is it on the other side? I don't know how to say it. I'm going to skip that. Tidak banyak waktu lagi ya.
Saya sudah lihat ada 5 menit lagi, pasti nggak cukup. Saya coba lebih cepat. Teman-teman, mulai sekarang minta kepada Roh Kudus menyadari kita terhadap di mana saya coba berusaha sendiri. Di mana di dalam iman saya berusaha untuk menguasai diri, untuk menghasilkan buah secara pribadi dari kekuatan saya sendiri. Perhatikan dalam semua definisi dan penjelasan ini, Roh Allah sendirilah yang menghasilkan penguasaan diri dalam hidup kita. Kita memang semua dibentuk oleh budaya, bahasa, waktu, tempat, dan orang-orang di sekitar kita. Semua itu sangat kuat. Dan dengan kekuatan kita sendiri rasanya mustahil untuk berubah, ya? Tapi apa yang mustahil bagi manusia selalu mungkin bagi Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 15, Kristus mati untuk semua orang supaya kita yang masih hidup tidak lagi hidup hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk Dia yang sudah mati dan hidup kembali bagi kita. Inti dari iman kita, inti dari kekristenan adalah Yesus. He's the center of it all. Why are we still making ourselves the center? Today's the day to stop. Titus 2, selama kita hidup di dunia ini, kebaikan hati Allah itu bekerja dalam hati kita supaya kita belajar untuk hidup bijaksana, jujur, saleh, dan melepaskan diri dari keinginan-keinginan duniawi yang selalu bertentangan dengan kemauan Tuhan. It's God who does it. The grace of God has appeared, bringing salvation for all people, training us to renounce ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright, and godly lives in the present age. This is good news. Ini kabar baik. Saya terus-menerus mungkin mengatakan hal yang sama, tetapi saya percaya kita harus sadar. Saya percaya ada beberapa di sini yang belum percaya. It's God's work in you. Itu Tuhan sendiri yang akan menghasilkan perubahan, transformasi di dalam hidupmu. So the last point, before we respond to God together. Point yang ketiga, sebelum kita semua respon kepada Tuhan adalah kita harus membangun normal baru dalam penguasaan diri. We must understand how to make self-control our new normal. Bagaimana caranya? Banyak orang anggap itu dari kata bahasa Inggris asceticism. I don't know if this is right in Indonesian. Asketisme. It's a theological word. I can't jelaskan. Kayak kita keras kepada diri kita sendiri karena anggap itu akan membuat kita lebih rohani. Gitu. Semua itu cuma kelihatan rohani di luar, tapi sebenarnya tidak punya kuasa untuk menghentikan kedagingan. Hanya Tuhan yang bisa melakukan itu. Kalau kita mau hidup dalam penguasaan diri sebagai buah Roh Kudus, maka setiap bagian hidup kita, ini kuncinya. Setiap bagian hidup kita harus tunduk di bawah pemerintahan dan otoritas Yesus. Datang kepada Yesus. Biar berlarilah kepada takhta Yesus sekarang, saudara. You don't have to wait. Gak harus tunggu sampai akhir khotbah ini. Kalau Tuhan sedang bekerja di dalam teman-teman, silakan berlutut kepada Tuhan sekarang. Kata Paulus di Roma 12, berdasarkan semua yang sudah saya jelaskan sebelumnya tentang berbagai cara Allah berbaik hati kepada kita, maka sudah sepantasnya kita membalas kebaikan hatinya itu. Jangan lagi kamu mengikuti cara hidup berdosa yang sudah menjadi kebiasaan orang-orang duniawi. Tetapi hendaklah kamu mengambil keputusan seperti ini. Seperti ini, teman-teman. Ya Tuhan, aku mempersembahkan tubuhku sebagai kurban bagimu. Inilah aku, Tuhan. Apakah kamu malas terhadap kerohanianmu? Itu ada masalah penguasaan diri.
Apakah kamu menolak istirahat yang sehat? Itu juga masalah penguasaan diri. Apakah sulit berhenti makan atau minum? Itu masalah penguasaan diri. Merokok? Itu masalah penguasaan diri. Susah menghindari atau menolak keinginan jasmani? Hal yang baik, hal yang buruk, keduanya bisa menjadi masalah penguasaan diri. Kabar baiknya adalah melalui kuasa Yesus, kita bisa bilang tidak kepada hal yang tidak benar. Kita bisa bilang ya Tuhan, kepada hal yang benar. Itu kabar baik. Oleh karena darah Yesus, oleh karena pengorbanan Yesus, oleh karena kebangkitan Yesus, kita semua bisa hidup sesuai contoh Yesus, keinginan Yesus. Satu-satunya cara kita bisa hidup dalam dosa adalah dengan menurunkan Tuhan dari taktanya, lalu menaruh diri kita sendiri di sana. Kita menyembah keinginan kita sendiri, bukan Tuhan. Solusi satu-satunya adalah yang saya katakan tadi. Ya Tuhan, inilah aku. Aku mempersembahkan tubuhku sebagai kurban bagimu. Kita akan mulai respon, jadi mungkin teman-teman bisa main piano, gitar. Saya mau teman-teman menghafal ini semua ya. Semua coba menghafal. Ini cara respon kepada Tuhan hari ini. Bukan try harder. Coba lebih keras. Responsmu hari ini bukan, Tuhan saya akan coba lebih keras hari ini. Oke Tuhan, saya mengerti, saya akan coba lebih keras. Kalau itu pengertianmu dari semua ini, saya kalah di dalam khotbah ini. Ini yang dihafal. Ya Tuhan, inilah aku. Semua katakan ini. Ya Tuhan, inilah aku. Aku mempersembahkan seluruh pribadi saya kepadamu. Tolong aku Roh Kudus. Saya bertobat Tuhan. Saya mau berbalik dari semua di dalam kehidupan saya yang tidak sesuai firman-Mu. Mungkin pakai katamu sendiri ya. Tuhan, saya benar-benar mau mengejar-Mu. Mau hidup seperti-Mu Tuhan. Tuhan, saya minta ampun. Saya mau dibebaskan dari diri saya sendiri. Saudara, Allah sendiri, ini firman Tuhan dari Filipi 2. Allah sendiri yang bekerja di dalam dirimu untuk apa? Untuk membuat kalian rela dan sanggup menyenangkan hati Allah. Tuhan, saya mau menyenangkan hati-Mu. Tuhan, saya mau menyenangkan hati-Mu. Jawabannya Tuhan adalah, saya akan membuat kamu sanggup. Sayalah akan kerja di dalam hatimu, pikiranmu supaya itu terjadi. Anak saya, datang kepadaku. Datang kepadaku. Lari kepadaku. Duduk bersamaku. Memberi semua kepadaku. Ya Tuhan, inilah aku. Aku mempersembahkan seluruh pribadi saya kepadamu. Tolong aku, Roh Kudus. Sekali lagi teman-teman semua, bangkit berdiri. Katakan ini bersama saya. Ya Tuhan, inilah aku.